Gempa susulan sampai hari ini, Minggu 23 Agustus 2026, mencapai 5.688 kali. Magnitude terbesar adalah 6,2 dan yang terkecil adalah 1,1. Gempa susulan yang dirasakan warga saat ini, hari ini, sebanyak 130 kali. Rangkaian gempa susulan menunjukkan pola temporal yang belum sederhana. Gempa susulan diperkirakan berlangsung sekitar 3-4 minggu sejak gempa utama. Kami akan menyampaikan korban jiwa meninggal. Sebelum saya membacakan atau menyampaikan korban meninggal dan luka-luka, kami tetap menyampaikan duka cita yang mendalam atas meninggalnya warga yang terdampak gempa bumi, baik secara langsung maupun tidak langsung akibat gempa maupun gempa susulan. Saat ini, hingga pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat, Minggu 23 Agustus 2026, jumlah korban meninggal sebanyak 91 jiwa atau bertambah 4 jiwa dari hari sebelumnya. Dengan rincian Manggarai 32 jiwa, Manggarai Timur 31 jiwa, Sika 6 jiwa, Ende 2 jiwa, Manggarai Barat 1 jiwa, Nagekeo 14 jiwa, Ngada 5 jiwa. Kita tetap berdoa semoga keluarga, handai tolan, tetangga, dan seluruh yang terdampak tetap diberikan kekuatan. Saat ini saya akan menyampaikan jumlah korban meninggal berdasarkan jenis kelamin. 40 jiwa berjenis kelamin laki-laki, 48 berjenis kelamin perempuan, dan 3 korban lainnya masih dalam tahap identifikasi. Berdasarkan kelompok umur, 39 korban meninggal merupakan lansia, 4 batita, sekali ulangi, 4 batita, 1 balita, 12 anak dan remaja, 35 dewasa. Berdasarkan data yang diterima, 51% korban dinyatakan meninggal disebabkan dampak langsung dari gempa, seperti tertimpa reruntuhan bangunan, sedangkan sisanya sebanyak 49% meninggal disebabkan dampak tidak langsung. Adapun luka akibat gempa bumi ini sebanyak 1.286 jiwa. Manggarai Timur merupakan kabupaten yang mengalami luka yang paling banyak sebesar 643 jiwa. Kemudian disusul Manggarai Barat sebanyak 504 jiwa. Saat ini, data pengungsi yang ada di pada kami bertambah lagi menjadi 161.084 jiwa. Adapun 3 kabupaten yang paling tinggi adalah Kabupaten Manggarai, pengungsinya sebanyak 46.519 jiwa. Kabupaten Nagekeo 34.256 jiwa, dan Kabupaten Manggarai Timur 31.372 jiwa. Kami mendapat laporan dari Kementerian Kesehatan bahwa kejadian penyakit tertinggi yang dilaporkan adalah ISPA sebanyak 3.721 kasus. Terdapat kasus gigitan hewan penular rabies sebanyak 15 kasus yang berasal dari Kabupaten Nagekeo dan Manggarai Timur.
tenaga kesehatan saat ini yang bekerja di lapangan sebanyak 11.106 orang, yang terdiri dari dokter sebanyak 134 orang, perawat 5.306 orang, bidan 3.974 orang, dan lainnya sebanyak 1.647 orang. Namun demikian, masih terdapat kebutuhan nakes dengan total 133 orang yang terdiri dari dokter umum 63, dokter spesialis dalam 2, dokter spesialis anak 2, dokter spesialis ortopedi 5, dokter spesialis bedah 2, dokter spesialis bedah saraf 1, perawat umum 47, perawat ortopedi 2, perawat anestesi 4, dan apoteker 5. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes. Total puskesmas terdampak akibat gempa bumi ini sebanyak 169 unit. Dengan rincian 101 telah beroperasi penuh, 49 beroperasi sebagian, dan 19 belum beroperasi. Kerusakan bangunan didominasi oleh rusak sedang. BNPB telah mendukung pendirian tenda sebesar 6 kali 12 meter yang digunakan sebagai fasilitas layanan kesehatan atau puskesmas. Sebagai contoh, di Kabupaten Sika, 8 tenda di 8 titik untuk melayani kesehatan ataupun menjadi puskesmas sementara. Di Kabupaten Manggarai terdapat 12 tenda dengan 4 tenda diantaranya digunakan untuk rumah sakit umum. Informasi bantuan logistik yang berasal dari Pos Pendukung Logistik Nasional atau kita singkat dengan Posduk Loknas yang berada di Halim Perdana Kusuma per hari ini, Minggu 23 Agustus 2026 pada pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, terus melaksanakan distribusi bantuan logistik untuk mendukung penanganan bencana di wilayah Labuan Bajo dan Nusa, kami ulangi, untuk penanganan bencana yang berada di Labuan Bajo dan Maumere, Nusa Tenggara Timur. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.